Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, ayo cintai lingkungan, muatan IPA. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung secara terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya ayam yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lainnya. Selain itu, kandang ayam yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang kurang enak. Jika ayam didiamkan saja tanpa perawatan, maka ayam akan mati. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Yang pertama, tumbuhan yang terawat. Ciri-cirinya batang kokoh dan tidak rapuh. Yang kedua, daun berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Kemudian yang ketiga, tidak mudah terserang hama penyakit. Kemudian, tumbuhan yang tidak terawat. Ciri-cirinya yang pertama, batang mudah rapuh dan kering. Yang kedua, daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Yang terakhir atau yang ketiga, mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Yang pertama, hewan yang terawat. Ciri-cirinya yaitu tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Yang ketiga, mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Kemudian, hewan yang tidak terawat. Yang pertama, tubuh cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, rontok dan kusam. Kemudian yang ketiga, mata berair atau bernanas sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Kemudian yang ketiga, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obat sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. Kamu bisa buka halaman 112 di tema 3 ya. Yang pertama yaitu kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut.
Oleh karenanya jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Contoh lain manfaat tanaman obat yaitu temulawak. Temulawak yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumbalan darah. Daun sirih. Daun sirih dimanfaatkan untuk mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Daun seledri. Daun seledri biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Lalu jeruk nipis. Jeruk nipis bermanfaat yaitu mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Kemudian menambah nafsu makan, lalu mencegah rambut rontok, ketombe, dan mengobati flu dan demam. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tidak melukai hewan dan merusak tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Kemudian yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan. Yang keempat, menyiram tanaman. Dan yang terakhir, tidak merusak tanaman. Itu saja yang dapat Pak Yaya sampaikan mengenai tema 3 subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan Muatan IPA. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.